Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat eh, kemampuan, kemauan untuk menambah pengetahuan. Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita mulai saja. Materi hari ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Jadi masih membahas tentang regresi linier sederhana. Nah, minggu lalu kita membahas tentang koefisien determinasi dan standar error regresi atau standar deviasi regresi. Hari ini kita akan membahas tentang uji pengaruh. Uji pengaruh atau disebut uji signifikansi, disebut juga uji T. Nah, ini merupakan akhir dari analisis regresi. Pada prinsipnya, analisis regresi itu ujung-ujungnya uji pengaruh atau uji signifikansi. Nah, di uji pengaruh ini nanti disimpulkan apakah X berpengaruh tidak terhadap Y. Kesimpulannya bisa tidak berpengaruh, bisa berpengaruh. Mayoritas skripsi di kampus kita itu melakukan ini uji pengaruh. Sehingga tidak heran di perpustakaan itu judul-judulnya pasti dimulai dari kata pengaruh. Ya. Pengaruh promosi terhadap penjualan, pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan, dan seterusnya. Nah, pembuatan kesimpulan itulah dimulai dari uji pengaruh atau uji T ini. Uji T digunakan untuk menguji apakah variabel X berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel Y. Ya. Jadi uji pengaruh itu untuk menguji apakah X berpengaruh tidak terhadap Y. Berikut langkah-langkahnya. Nah, ini langkah-langkah standarnya, langkah-langkah umumnya. Nah, langkah-langkah uji signifikansi. Ada 6 langkah. Yang pertama atau A, membuat hipotesis dalam bentuk uraian kalimat. Jadi langkah pertama itu membuat hipotesis. Nanti ada dua hipotesis. Ya, ada dua hipotesis, ada H0 dan HA. H0 itu hipotesis nihil. Dimulai dari kata tidak. Ya, kata tidak. Gitu. Sedangkan HA itu hipotesis penelitian. H0-nya adalah tidak terdapat pengaruh signifikan X terhadap Y. Kemudian HA-nya lawan dari H0. Kalau H0 tidak terdapat pengaruh, HA-nya terdapat pengaruh signifikan X terhadap Y. Ya. Misalnya X-nya promosi, Y-nya penjualan. Maka kalimat hipotesisnya H0 tidak terdapat pengaruh signifikan promosi terhadap penjualan. HA-nya terdapat pengaruh signifikan promosi terhadap penjualan. Itu langkah pertama. Langkah kedua, yang B, merumuskan hipotesis statistik. Dan langkah kedua ini
sifatnya hanya template saja. Untuk berbagai X, berbagai Y, penulisannya sama. Ya. Jadi H0 itu dituliskan hipotesis statistiknya H0.2 beta sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Ya. Karena H0 itu hipotesis nihil. Ya, diawali dengan kata tidak terdapat. Ya, kalau tidak terdapat berarti nihil sama dengan 0, sehingga simbolnya H0.2 beta sama dengan 0. HA betanya, nah HA itu bunyinya terdapat pengaruh. Yang namanya terdapat pengaruh berarti nilainya tidak sama dengan 0, sehingga simbolnya HA.2 beta tidak sama dengan 0. Kemudian langkah ketiga menentukan taraf signifikansi. Nah, apa itu taraf signifikansi? Secara sederhana, taraf signifikansi itu adalah tingkat kesalahan. Ya, namanya melakukan uji hipotesis, uji dugaan, pasti ada kesalahan. Biasanya untuk kajian ilmu manajemen, ilmu sosial, taraf signifikansinya itu 5% atau 0,05. Untuk kajian yang memerlukan ketelitian tinggi seperti kedokteran, taraf signifikansinya lebih kecil, bukan 5%, tapi 1%. Nah, yang keempat, menghitung T-hitung dan T-tabel. Ya. T-hitung dicari dengan rumus ini. T-hitung sama dengan R dikali akar N-2, N-nya jumlah data, dibagi akar 1 min R kuadrat. R itu apa? Koefisien korelasi. Perlu diketahui bahwa koefisien korelasi itu ada hubungannya dengan koefisien determinasi. Ya, atau R square atau R kuadrat. Koefisien determinasi itu kalau diubah ke dalam korelasi adalah akar dari koefisien determinasi. Ya. Jadi koefisien determinasi diakarkan akan menjadi koefisien korelasi. Kemudian T-hitung dicari, nanti dicari juga T-tabelnya berapa. T-tabel adalah nilai T yang diperoleh dari tabel. Nah, nanti kita bahas di slide berikutnya. Yang kelima, melakukan kaidah pengujian. Disinilah dilakukan langkah-langkah sehingga dapat kesimpulan apakah hasil perhitungan itu menerima H0 atau menolak H0, menerima HA atau menolak HA. Ya. Ini biasanya untuk melakukan kaidah pengujian dibuat gambar seperti ini. Di depannya ada. Gambarnya seperti lonceng yang dibatasi oleh 2 garis, yaitu T-tabel dan min T-tabel. T-tabelnya dari tabel nanti kita bahas. Kalau di daerah T-tabel dan min T-tabel itu daerah penerimaan H0. Ya, daerah penerimaan H0. Sedangkan di luar daerah penerimaan H0 yang diarsir ini, ya, itu masuknya daerah penolakan H0. Nah, kalau daerah H0-nya ditolak, berarti HA diterima. Jadi secara dengan bahasa lain bahwa daerah yang diarsir inilah adalah daerah penerimaan HA. Nah, ada di kiri, ada di kanan. Ya. Yang di tengah-tengah daerah penerimaan H0. Ya. Yang di luar ini, yang di luar tengah daerah penolakan H0 atau daerah penerimaan HA. Yang terakhir membuat kesimpulan. Ketika membuat kesimpulan tergantung kaidah pengujiannya. Kalau yang diterima H0, maka kesimpulannya adalah ambil kalimat dari H0. Kalau di kaidah pengujian ini
berada di daerah penolakan H0, ambil kesimpulan yang bunyinya pada hipotesis alternatif atau HA. Baik, untuk memperoleh gambaran lebih lanjut, ini ada soalnya. Nah, di sini ada contoh soal. Berikut ini data mengenai pengalaman kerja dan penjualan. Ya, X-nya pengalaman kerja, Y-nya penjualan. Nah, data ini sudah dibahas minggu kemarin. Ya. Minggu kemarin dari data ini kita mencari koefisien determinasi dan standar deviasi. Ya. Nah, hari ini dari data ini kita ingin menguji apakah pengalaman kerja berpengaruh signifikan tidak terhadap omset penjualan. Diketahui bahwa tingkat signifikansinya atau alfanya 5%. Ya, masuk ke langkah berikutnya. Sama, langkah berikutnya ikuti saja template ini. Ada 6 langkah. Ya, seperti ini. Langkah pertama, membuat hipotesis dalam bentuk uraian kalimat. Ya, H0 dan HA. H0-nya dimulai dari kata tidak terdapat pengaruh. Jadi H0-nya tidak terdapat pengaruh signifikan pengalaman kerja terhadap omset penjualan. HA-nya terdapat lawan dari H0, dibuang kata tidaknya menjadi terdapat pengaruh signifikan pengalaman kerja terhadap omset penjualan. Nah, ini langkah pertama, gampang ya, tinggal dituliskan ulang saja. Langkah kedua, merumuskan hipotesis statistik. Nah, ini juga tinggal menuliskan ulang aja, tidak perlu dirubah lagi dari langkah yang umum ini. Nah, di sini H0 sama titik 2 beta sama dengan 0. HA titik 2 beta tidak sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan taraf signifikansi atau tingkat kesalahan. Nah, di soal diketahui bahwa tingkat kesalahannya atau tingkat signifikansinya 5% atau 0,05. Ya. Jadi tingkat signifikansinya 0,05 atau 5%. 1, 2, 3. Masuk ke langkah keempat. Langkah keempat ini mencari nilai T hitung dan T tabel. Sekarang mencari T hitung dulu. T hitung dicari dengan rumus. T hitung sama dengan R dikali akar N-2 dibagi akar 1 min R kuadrat. R itu koefisien determinasi. Minggu lalu kita R itu koefisien korelasi. Minggu lalu soal ini sudah kita bahas dan mencari koefisien determinasi. Koefisien determinasinya minggu lalu diperoleh ini 0,6696. Nah, R kuadratnya 0,6696. Nanti untuk mencari koefisien korelasinya tinggal diakarkan ini. Akar 0,6696 itu koefisien korelasi. Nah, ini. Nah, berdasarkan perhitungan sebelumnya diperoleh R kuadrat atau koefisien determinasinya 0,6696. Maka koefisien korelasinya tinggal akarkan saja. Akar 0,6696 sama dengan 0,8182. R-nya dapat, N-nya jumlah datanya dapat, yaitu 8 dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka T hitung dapat kita cari. T hitung sama dengan 0,8182 kali 8 kali akar 8 min 2 dibagi
akar 1 min 0,6696. Kita hitung sama dengan 0,8182 akar 6 dibagi akar 0,3304 sama dengan 3,487. Nah, itu mencari T hitung. Setelah mencari T hitung, mencari T tabel. T tabel yaitu T dari tabel. Seperti apa bentuk T tabel? Ada di slide terakhir. Nah, ini T tabel. Nah, yang di tengah ini tabelnya nih. Tabelnya nih. Ada di sebelah kiri itu, ada 1 sampai 27. Ini namanya DF, degree of freedom, derajat kebebasan namanya. Kemudian yang sebelah yang memanjang ke kanan di atas ini namanya probabilitas. Ya, probabilitas itu nanti ketahuan dari signifikansinya. Ya, jadi untuk mencari nilai T hitung kita butuh nilai DF dan butuh nilai probabilitas. Nah, sekarang nyari DF. DF itu adalah degree of freedom. Itu N min K. K-nya itu jumlah variabel. N-nya 8, K-nya 2. 8 min 2, 6. Nah, seperti ini nih. Nih. Nilai T tabel dapat dicari dengan menggunakan tabel T. T tabel itu T pada signifikansi alfa dibagi 2, pada probabilitas alfa dibagi 2, dan nilai DF, ini DF, N min 2, kemudian T sama dengan signifikansinya 0,05 dibagi 2, 0,025. Jadi inilah yang namanya probabilitas nih. Jadi kita punya probabilitas 0,05. Kalau di tabel di sini berarti 0,025. Ini kolom ke 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk mencari T tabel butuh DF dulu juga nih DF-nya butuh. DF dari mana? Ini DF itu. N-2 itu DF. N-nya jumlah data 8. 2-nya jumlah variabel. Ya, karena ada 2 variabel, X dan Y. Ya, variabel X 1, variabel Y-nya 1. Jadi 2. 8 kurangi 2 sampai dengan 6. Nah, inilah yang namanya DF. Jadi ini DF yang 6, yang 0,025 itu namanya PR atau probabilitas. Nah, PR-nya 0,025, DF-nya 6. Tuh. Ya. Di 0,025 itu PR probabilitas, 6-nya DF. Ada PR, ada DF. Maka kita bisa mencari nilai T tabel. PR-nya 0,025. Di sini 0,025. Kemudian DF-nya 6. 1, 2, 3. Di sini 6. Kemudian dicari perpotongannya. DF-nya 6. PR-nya 0,025. Di sini jatuhnya. Di 2,44691. Inilah yang disebut T tabel. Jadi T tabelnya 2,44691. Nah, ini. Ada T hitung, ada T tabel. Maka kita bisa membuat daerah pengujian. Ya, untuk melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu kaidah pengujian, dibuat gambar seperti berikut. Nah, gambar seperti berikut. Gambar itu nanti kebagi menjadi 3 daerah. Daerah diarsir di kiri, daerah diarsir di kiri, dan diarsir di kanan. Nah, kemudian nilai T tabel ini yang 2,44691 kita plotkan ke gambar ini, daerah pengujian. 2,4461 itu merupakan batas di kanannya, di kanan dari garis ini nih. Ya, di sini di 2,4461 ini adalah batas kanan, dijadikan batas kanan. Nah,
Ini T tabel. Kemudian batas kirinya itu adalah nilai T tabel ini yang dinegatifkan. Ya, yaitu dinegatifkan saja. Ininya 2,44691 dinegatifkan min 2,44691. Batas kiri, batas kanan. Di antara batas kiri, batas kanan itu daerah penerimaan H0. Ya. Di daerah penerimaan H0 inilah nanti kalau nilai T hitungnya berada di daerah sini berarti terima H0. Kalau terima H0 maka ambil pernyataan H0. Sekarang memplot T hitung. T hitung itu nilainya 3,487. Ya, 3,487 diplotkan ke gambar sini. Wah. Oh, ternyata 3,487 itu lebih ke kanan, lebih besar dari 2,44691. Di sini perkiraan. Sehingga terlihat bahwa T hitung itu berada di daerah yang diarsir di sebelah kanan. Atau dengan kata lain berada pada daerah penolakan H0. Ya. Jadi T hitung yang hasil hitungan kita berada pada daerah penerimaan H0. Kalau daerah penolakan H0, maaf. Kalau daerah berada pada daerah penolakan H0, berarti kesimpulan atau pernyataan HA yang diterima, HA-nya yang diterima. Ya, jadi berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa nilai terhitung berada pada daerah penolakan H0. Atau dengan kata lain berada di daerah penerimaan HA. Sehingga yang diambil adalah pernyataan HA, yaitu terdapat pengaruh signifikan pengalaman kerja terhadap omset penjualan. Kesimpulannya, ya karena berada di daerah penerimaan HA, ambil pernyataan yang HA, terdapat pengaruh signifikan pengalaman kerja terhadap omset penjualan. Terdapat pengaruh signifikan pengalaman kerja. Jadi ternyata bahwa pengalaman kerja ini berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Nah, inilah yang mungkin nanti data kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi kebijakan manajemen. Berarti perusahaan ketika ingin meningkatkan penjualan harus fokus kepada pengalaman kerja. Nah itu uji pengaruh. Silakan bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti termasuk semisal T hitungnya lebih kiri daripada batas T tabelnya termasuk HA, Pak ya? Ya, misalnya T hitungnya Lebih kiri, Pak. lebih kiri berapa kira-kira? Misalnya T hitungnya Misal min berapa? Min 10. Iya, min 10 mungkin, Pak. Berarti di sini ya? Iya, kurang lebih situ, Pak. Ya, di sini ya. Berarti daerah arsir yang di kiri. Ya, berarti berada di daerah penolakan H0. Ya, kalau H0 ditolak berarti berada di daerah penerimaan HA. Ya, sehingga terima HA. Kalau terima HA berarti ini terdapat pengaruh nanti kesimpulannya. Ya. Kasarnya begini, kalau nilai T hitung berada di daerah yang diarsir, kesimpulannya terdapat pengaruh. Ya. Baik, Pak. Kalau misalnya berada di tengah-tengah, si T hitungnya, maka kesimpulannya tidak terdapat pengaruh. Gitu. Siap, Pak. Ada lagi? Mencari tabel, ada pertanyaan? Sudah ada? Ya, nanti tayangan ini bisa di